dimanapun kita berada, semua kita ada dalam keadaan yang sehat dan bersukacita. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan edisi 30 Agustus 2020. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kehidupan kami sehingga kami boleh menjalani segala kegiatan, segala aktivitas kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati kami dengan Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti apa yang kami baca dan renungkan bersama. Kami siap ya Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Mazmur 105 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-36. Mazmur 105 ayat 23 sampai 36. Firman Tuhan, demikianlah Israel datang ke Mesir dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat dari para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memberdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tanda mujizat di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap. Tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air menjadi darah dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon-pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala gagahan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam tema mengingat kasih setianya. Mengingat kasih setianya. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan, kita semua pernah merasakan yang namanya, atau kita pernah mengingat sebuah peristiwa masa lalu yang kita pernah alami, atau kita menyebutnya dengan nostalgia. Kita bernostalgia, kita mengingat peristiwa-peristiwa masa lampau, terutama peristiwa yang membahagiakan, peristiwa di mana ketika kita mengalami pertolongan Tuhan. Nah, pemazmur dalam pembacaan kita saat ini Mazmur 105 ayat 23 sampai ayat yang ke-36, kita juga melihat bagaimana pemazmur mengingat dan mengulang kembali kisah pada masa lampau ketika bangsa Israel ada di Mesir. Ketika mereka menjadi bangsa di perantauan, mereka diberkati oleh Tuhan dan dipelihara sehingga mereka menjadi bangsa yang besar secara jumlah dan juga kekuatan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan iri hati bangsa Mesir. Dan apa yang terjadi? Mereka dibenci dan diperbudak. Nah, dalam keadaan ini Tuhan tidak membiarkan umatnya ada dalam penderitaan terus-menerus, sehingga Allah mengutus Harun, mengutus Musa untuk menuntun mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian sesuai dengan janji yang Tuhan ucapkan kepada nenek moyang mereka. Melalui mereka, Musa dan Harun, Allah menunjukkan mujizat-mujizatnya, perbuatan-perbuatan yang ajaib dengan mendatangkan tulah kepada Mesir. Dan pada akhirnya, melalui perbuatan Allah yang menakjubkan, ini dapat membebaskan bangsa Israel
Allah tidak membiarkan umatnya binasa. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari nostalgia pemazmur, dari pemazmur yang mengulang kembali kisah pada masa lampau ini, ada dua hal yang akan kita refleksikan bersama. Yang pertama adalah mengulang perbuatan Tuhan memberikan kekuatan. Mengulang perbuatan Tuhan memberikan kekuatan. Pemazmur dalam pembacaan kita mau menunjukkan perbuatan Allah pada masa lampau. Perbuatan Allah pada masa lampau mau menunjukkan bahwa Allah setia pada perjanjiannya. Allah setia pada perjanjiannya bahwa tanah Kanaan merupakan warisan bagi bangsa Israel. Lalu ketika mereka ada di Mesir, berada dalam penindasan, di perbudakan, Allah yang setia itu menolong mereka, menolong bangsa ini keluar dari perbudakan dengan berbagai perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Allah menolong mereka, mengeluarkan mereka dan membawa mereka pada tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara, dengan mengingat kebaikan dan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mendapatkan kekuatan dan pengharapan dalam situasi kehidupan yang kita alami. Bahwa dalam situasi yang sulit, dalam penderitaan sekalipun, ada Allah yang setia, yang siap untuk menolong kita. Sebagai pemuda, kita sedang bergumul dengan masa depan kita. Kita bergumul soal pekerjaan, kita bergumul masalah pendidikan. Ada berbagai hal, ada berbagai situasi yang kita alami. Tetapi satu hal yang mesti kita ingat, bahwa ada Allah yang setia, yang siap untuk menolong kita. Bahwa Allah selalu menolong kita dengan cara-cara yang tidak kita duga. Dan yang paling penting adalah pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Mengingat perbuatan Tuhan di masa lampau memberikan kita kekuatan untuk melangkah, untuk maju kepada masa depan yang lebih baik. Dan yang kedua yang kita renungkan bersama adalah mengingat perbuatan Tuhan membangkitkan rasa syukur. Mengingat perbuatan Tuhan membangkitkan rasa syukur. Melalui bacaan kita, pemazmur mau membangkitkan rasa syukur umat Tuhan atau bangsa Israel atas kesetiaan Allah dan perbuatan Allah yang membebaskan mereka. Nah, demikian pula sebagai anak-anak muda, sebagai orang yang percaya, kita mesti menoleh ke belakang dan mengingat perbuatan-perbuatan Allah. Dengan melakukan hal ini, seharusnya membangkitkan rasa syukur kita dan kesetiaan kita kepada Allah. Ketika kita mengingat perbuatan Tuhan di masa lampau, maka kita senantiasa bersyukur atas kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kita bersyukur dan rasa syukur kita dapat kita wujudkan melalui kesaksian kita. Melalui kesaksian kita, ketika kita mengatakan saya pernah ditolong oleh Tuhan, atau saya pernah mengalami perbuatan Tuhan yang luar biasa, saya disembuhkan, saya dipulihkan, atau saya karena perbuatan Tuhan, karena pertolongan Tuhan dapat mencapai kesuksesan ini. Dari kesaksian-kesaksian kita ini akan banyak orang yang terberkati, akan banyak orang yang mendapatkan kekuatan, dan pada akhirnya akan meneguhkan iman percaya kepada Allah yang setia. Saudara-saudara, mengingat kembali kasih setia Tuhan di dalam perbuatannya, di dalam kebaikan-kebaikannya yang Ia perbuat, membuat kita memiliki kekuatan dan pengharapan, dan terlebih menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Selamat mengingat kembali perbuatan Tuhan dan selamat menjadi saksinya di tengah-tengah keberadaan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk saat yang indah ini. Kami boleh mengingat kembali kasih setiamu di dalam kehidupan kami, mengingat pertolongan Tuhan. Dari apa yang telah kami renungkan bersama-sama, biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami, terlebih menjadi saksi-Mu, saksi atas perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa meneguhkan kami Tuhan dalam menjalani perjuangan kehidupan kami, bahwa ada Allah setia yang terus menyertai, siap menolong kami dalam sepanjang kehidupan kami sebagai anak-anak muda. Tuhan terus memberkati kami dalam masa muda kami. Biarlah kami terus menjadi anak-anak muda yang menggunakan segala waktu dan kesempatan dengan sebaik mungkin, sehingga kami terus belajar dalam proses kehidupan kami. Kerinduan kami Tuhan, masa depan kami bawa dan serahkan kepadamu, karena kami percaya bahwa masa depan kami sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan telah merancangkan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami datang kepadamu ya Bapa, membawa kehidupan kami. Kami berdoa untuk para pengurus pemuda Gereja Toraja Klasis Kutai Timur dalam pelayan mereka, dalam tugas tanggung jawab setiap hari. Tuhan memberikan kekuatan dan menopang dalam setiap tugas dan pelayanan yang terbaik. Mampukan kami semua ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ungkapan syukur kami, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.